Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah modifikasi perilaku dari kelas 4 TA01 yang beranggotakan Hani Safita Hasana, Rizkiana Mustika Buana, Rena Lutfiana, dan Sausan Fahira. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi aliran behaviorisme, yaitu John B. Watson. Berikut seputar biografi John B. Watson. John B. Watson, atau biasa disebut Watson, lahir di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878. Ia wafat pada usia 80 tahun di New York City tanggal 25 September 1958. Watson mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dengan gelar PhD pada tahun 1903 dengan disertasi yang berjudul Animal Education. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Watson merupakan psikolog Amerika yang mendirikan sekolah psikologis dari behaviorisme. Hasil karya Watson yaitu Psychology as the Behaviorists View It pada tahun 1913. Lalu, Psychology from the Standpoint of a Behaviorist pada tahun 1919. Kemudian, Psychological Care of Infant and Child pada tahun 1928. Kemudian mengenai teori Watson akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizkiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori behaviorisme dari Watson. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang mengkaji perilaku individu terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Nah, teori behaviorisme ini hanya menganalisa perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori behaviorisme lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Nah, teori belajar stimulus respon ini berlangsung disebut juga dengan koneksionisme menurut Thorndike dan behaviorisme ini menurut Watson. Namun dalam perkembangan besarnya, koneksionisme ini juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Stimulus dan respon atau SR tersebut memang harus dapat diamati meskipun perubahan yang tidak dapat diamati seperti perubahan mental itu penting. Namun menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi apa belum. Dengan asumsi demikian dapat diramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada individu. Nah, teori perubahan perilaku atau belajar dalam kelompok, behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Segala perilaku manusia sebagai besar akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Individu akan bereaksi jika diberi rangsangan oleh lingkungan luarnya. Demikian juga jika stimulus dilakukan secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama akan berakibat berubahnya perilaku individu. Nah, kemudian syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan SR atau stimulus respon ini adalah adanya 4 unsur, yakni unsur dorongan atau drive, unsur rangsangan atau stimulus, unsur respon, dan unsur penguatan atau reinforcement. Nah, yang pertama ini ada unsur dorongan. Adalah suatu kegiatan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Nah, unsur dorongan ini ada pada setiap orang meskipun kadarnya tidak sama, ada yang kuat
ada yang lemah dan tidak terlalu peduli akan terpenuhi atau tidaknya. Yang kedua, ada unsur rangsangan atau stimulus. Unsur ini datang dari luar diri individu dan tentu saja berbeda dengan unsur dorongan yang datangnya dari dalam. Bentuk reaksi ini bisa bermacam-macam tergantung pada situasi, kondisi, dan bahkan bentuk dan rangsangan yang tadi. Yang ketiga, ada unsur respon. Adalah reaksi-reaksi dari seseorang akibat dari adanya rangsangan dari luar. Yang keempat, ada unsur penguatan atau reinforcement. Unsur ini datangnya dari pihak luar, ditujukan ke respon telah benar adanya kebutuhan untuk melakukan respon seperti tadi lagi. Selanjutnya, pada percobaan Selanjutnya adalah eksperimen Watson. Eksperimen Watson ini dikenal dengan sebutan eksperimen Little Albert. Tujuannya adalah untuk membuktikan kalau teori dari Pavlov bisa diaplikasikan pada manusia. Jadi pada awalnya Watson dan asistennya pergi ke panti asuhan untuk memilih seorang bayi. Kemudian ia ditunjukkan seorang bayi bernama Albert yang terlihat sangat tenang dan dikatakan hampir tidak pernah menangis. Akhirnya bayi itu terpilih untuk menjadi subjek eksperimen Watson. Jadi eksperimennya adalah tikus putih diberikan kepada Albert, di mana pada fase pertama ini tikus putih disebut sebagai stimulus netral. Albert yang diberikan tikus putih tidak menunjukkan respon apa-apa, yang berarti tikus tidak menimbulkan ketakutan. Kemudian dibunyikan suara keras sebagai unconditioned stimulus, dan Albert menunjukkan respon ketakutan dengan menangis. Berarti suara keras menimbulkan ketakutan, dan tangisan dari Albert merupakan unconditioned respon. Selanjutnya, dibuat kondisi di mana Albert diberi tikus putih dan ia ingin bermain dengan tikus tersebut. Namun, ketika mencoba melakukannya, suara yang sangat keras dibuat terdengar sehingga membuatnya takut. Hal ini adalah unconditioned stimulus digabung dengan stimulus netral. Setelah mengulangi siklus yang sama selama beberapa kali, akhirnya ketika Albert diberi tikus, ia akan takut meskipun tidak dibarengi dengan suara keras. Sehingga tikus putih menjadi conditioned stimulus dan Albert menjadi conditioned respon. Kemudian hal ini juga dicoba dengan beberapa hewan lain seperti kelinci dan anjing. Hasilnya juga menunjukkan bahwa Albert menunjukkan rasa takut. Selanjutnya adalah penerapan modifikasi perilaku yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sausan Fahirah. Selanjutnya, penerapan modifikasi perilaku berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Watson adalah, contohnya, seorang siswa ingin masuk ke perguruan tinggi negeri favorit, tetapi ia sadar bahwa kelemahannya berada di mata pelajaran matematika. Oleh karena itu, siswa tersebut memiliki dorongan untuk mengikuti les matematika dan belajar lebih giat agar keinginannya dapat tercapai. Selanjutnya, di tempat les tersebut, seorang guru matematika memberikan stimulus berupa memberikan materi pembelajaran dengan jelas sehingga siswa tersebut dapat memahaminya. Ketika siswa tersebut dapat merespon dengan baik, tandanya ia dapat memahami materi tersebut. Tetapi ketika siswa tersebut bertanya, dapat diartikan bahwa ia belum dapat memahami materi tersebut. Jika hal tersebut terjadi, guru matematika akan mengulangi materi yang ditanyakan dengan memberikan beberapa contoh soal sebagai penguatan, agar mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Sehingga tujuan yang diinginkan, yaitu dapat menguasai mata pelajaran matematika, bisa tercapai oleh siswa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.